Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sebagai pembicara pertama dari tim kontra, saya dengan tegas dan lugas sangat menolak mosi kita pada siang hari ini. Karena tim pemerintah sejak awal membangun narasi bahwasanya profit otomatis menghancurkan moralitas. Ini sangat problematis Dewan Juri yang terhormat, karena mereka gagal membedakan antara profit sebagai tujuan tunggal dan juga profit sebagai instrumen yang berkelanjutan. Faktanya, tanpa pendanaan yang masif, OpenAI justru tidak akan mampu mengembangkan AI secara signifikan. Jadi, pertanyaan dari tim kontra adalah apakah pemerintah lebih memilih AI dikendalikan oleh segelintir korporasi raksasa lain yang jauh lebih eksklusif hanya karena OpenAI dibatasi secara finansial. Disinilah kontradiksi mereka sangat terlihat jelas. Mereka mengaku ingin melindungi publik, tapi mereka justru menciptakan restriksi yang mampu memperlemah kompetitor utama dalam industri AI global. Bayangkan, dunia modern sebagai kompetisi teknologi global yang bergerak sangat cepat. Negara, perusahaan, bahkan militer berlomba-lomba mengembangkan artificial intelligence demi mempertahankan pengaruh dan keberlangsungan ekonomi mereka. Dalam situasi ini, mempertahankan AI hanya sebagai proyek idealisme non-profit tanpa dukungan finansial yang kuat sama saja membiarkan inovasi tertinggal dari kompetitor global. Oleh karena itu, kami dari tim kontra sangat menolak tegas mosi kita karena kami percaya bahwasanya transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit merupakan langkah yang rasional, strategis, dan progresif untuk mampu memastikan keberlanjutan inovasi AI sebagai bagi umat manusia. 3 kata kunci pada mosi kita yaitu yang pertama, menyesalkan, adalah menganggap transisi ini sebagai sesuatu yang sangat buruk dan juga seharusnya tidak terjadi. Yang kedua, OpenAI adalah organisasi pengembang AI yang awalnya berbasis non-profit, kemudian menjadi cap profit, lalu menjadi public benefit corporation. Yang ketiga, struktur perusahaan berorientasi profit adalah perusahaan yang memiliki fleksibilitas memperoleh investasi dan keuntungan tanpa batas profit yang sangat ketat, tetapi mereka tetap memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Latar belakang mengapa saya sangat tidak setuju dengan mosi kita yaitu karena tim pro memiliki tendensi melihat profit sebagai sesuatu yang sangat buruk, padahal realitasnya industri teknologi profit adalah instrumen yang mampu mempertahankan riset, pembangunan infrastruktur, dan juga menjaga keberlangsungan inovasi AI. Jika OpenAI tetap berada dalam restriksi cap profit, maka perusahaan akan kalah saing dengan korporasi AI yang jauh lebih besar yang memiliki sumber daya yang jauh lebih masif. Akibatnya, perkembangan AI akan didominasi dan semakin eksklusif oleh segelintir pihak saja. Urgensi utama dalam mosi kita yaitu memastikan apakah AI ini di masa depan akan berkembang secara terbuka dan kompetitif atau justru hanya dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan yang jauh lebih besar yang memiliki kapitalitas yang tidak terbatas. Karena itu, transisi OpenAI menjadi profit-oriented company penting agar riset AI tetap berkelanjutan, akses pendanaan meningkat, dan OpenAI mampu bersaing dalam ekspansi industri AI global. Beban pembuktian kami dari tim kontra ada 2, yaitu yang pertama, mengapa struktur profit justru diperlukan untuk keberlanjutan pengembangan AI. Karena perkembangan AI membutuhkan biaya komputasi, riset, data, talenta yang sangat besar. Tanpa investasi yang masif, OpenAI tidak akan mampu mempertahankan program inovasi yang secara kompetitif. Yang kedua, mengapa transisi profit tidak otomatis menghilangkan kepentingan publik? Karena struktur PBC tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap kepentingan sosial. Jadi, perusahaan tidak semena-mena mengejar profit saja. Mereka tetap akan mempertimbangkan manfaat publik secara stimulan. Mekanisme dan solusi dari tim kami, tim kontra adalah yang pertama, OpenAI membuka akses investasi lebih luas. Dengan struktur profit yang jelas, OpenAI dapat memperoleh suntikan dana besar dari investor-investor global tanpa restriksi cap profit atau keuntungan yang dibatasi. Cara kerjanya adalah investor memberi modal besar, dana lalu digunakan untuk membangun server AI, GPU, dan riset model baru. OpenAI akan mampu merekrut peneliti terbaik dari dunia, lalu perkembangan AI akan menjadi lebih cepat dan kompetitif. Yang kedua, struktur PBC menjaga keseimbangan profit dan kepentingan publik. Cara kerjanya adalah perusahaan tetap mencari keuntungan, namun secara legal perusahaan harus mampu mempertimbangkan dampak sosial. Ini menciptakan parameter keseimbangan antara inovasi dan tanggung jawab publik. Contohnya, banyak perusahaan AI yang menggunakan model serupa untuk mampu menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus mempertahankan nilai sosial perusahaan mereka. Yang ketiga,
kompetisi AI tetap terbuka. Cara kerjanya adalah OpenAI tetap mampu bersaing melawan perusahaan teknologi besar, tetapi tidak akan terjadi monopoli AI oleh satu korporasi saja. Publik memiliki lebih banyak alternatif teknologi. Jika OpenAI gagal dalam berkembang karena kekurangan dana, maka dominasi AI hanya akan dipegang perusahaan raksasa tertentu yang jauh lebih tertutup. Dua argumen mengapa saya sangat menolak mosi kita, yaitu yang pertama, struktur profit memastikan keberlanjutan inovasi AI. Dalam realitas industri modern, inovasi tidak dapat berjalan hanya dengan idealisme semata. Pengembangan AI membutuhkan biaya yang sangat masif, mulai dari data center, riset modal, hingga perekrutan talenta global. Tim pemerintah gagal memahami bahwasanya tanpa insentif ekonomi, OpenAI akan kehilangan daya saingnya. Justru, struktur profit menciptakan keberlanjutan riset, sehingga perkembangan AI akan lebih progresif dan tidak memiliki stagnasi. Contoh nyatanya saja, OpenAI sejak awal membutuhkan investasi besar dari pihak Microsoft untuk mampu mengembangkan model AI tingkat lanjut. Tanpa dukungan finansial tersebut, perkembangan AI seperti ChatGPT tidak akan secepat sekarang. Yang kedua, struktur profit mencegah monopoli teknologi oleh segelintir pihak. Ketika OpenAI memiliki finansial kas pendanaan yang sangat tinggi, maka perusahaan akan mampu menjadi penyeimbang dalam kompetisi AI global. Ini penting untuk memitigasi hegemoni perusahaan teknologi lain yang memiliki kapital yang jauh lebih besar. Jika OpenAI dipaksa tetap terbatas secara finansial, maka hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang mampu mendominasi pasar AI dunia. Pada akhirnya, aksesibilitas teknologi justru akan menjadi semakin eksklusif. Analogi sederhananya adalah AI diibaratkan sebagai perlombaan kapal besar di tengah badai globalisasi yang berkembang. Tim pemerintah ingin OpenAI tetap menggunakan kapal kecil demi menjaga idealisme awalnya. Namun, kami memahami bahwasanya tanpa mesin yang kuat dan bahan bakar yang cukup, kapal itu akan tenggelam dan kalah dari armada-armada yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, kami dari tim kontra pada akhirnya percaya bahwasanya transisi OpenAI menuju struktur profit bukan bentuk pengkhianatan moral, melainkan strategi realistis untuk mampu menjaga keberlanjutan inovasi, kompetisi, teknologi, dan akses AI global secara lebih progresif. Oleh karena itu, kami dari tim oposisi dengan tegas menolak mosi kita pada siang hari ini. Bangga sebagai tim kontra. Terima kasih.